Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hadirin hadirat para jamaah kaum muslimin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan kajian dari kitab At-Tafsir Al-Munir, yaitu kita masih pada pembahasan surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-8 dan ke-9 yang diberi judul oleh penulis Profesor Dr. Wahab As-Suhaili, yaitu alaqatul muslimin bi ghairihim, hubungan antara kaum muslimin dengan non-muslim, dengan orang-orang yang beragama lain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. La yanhaakumullah, tidak melarang Allah kepada kalian, anil ladzina, terhadap orang-orang yang lam yuqatilukum, tidak memerangi kalian, fiddin, dalam urusan agama, walam yukhrijukum, dan tidak mengusir kalian, min diyarikum, untuk, maksudnya dari rumah-rumah kalian, dari kampung halaman kalian, antabarruhum, yaitu berbuat baik kepada mereka kalian, wa tuqsitu ilaihim, dan berbuat atau berlaku adil kepada mereka. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbul muqsitin, cinta kepada orang-orang yang berlaku adil. Innama, sesungguhnya hanyalah, yanhakumullah, melarang Allah kepada kalian, anil ladzina, terhadap orang-orang yang qatalukum, memerangi kalian, fiddin, dalam perkara atau urusan agama, wa akhrajukum min diyarikum, dan mengusir kalian dari kampung halaman kalian, wa dhaharu ala ikhrajikum, dan mereka nampak membantu dalam hal urusan pengusiran kalian, antawallahum, apabila kalian bermualah, menjadikan mereka sebagai kawan, pemimpin, pelindung atau penolong. Wa may yatawallahum, dan barang siapa yang menjadikan mereka sebagai wali, pemimpin, pelindung, penolong, kawan setia, faulaika, maka mereka itulah humul zalimun, orang-orang yang zalim. Sama sekalian, ini adalah dua ayat yang saling memberikan penguatan, penjelasan kepada kita. Ayat yang pertama memberikan keterangan kepada kita bolehnya kita melakukan aktivitas kebaikan, Jadi di sini ada pemisahan antara fi'il mudhari' yang didahului oleh lam nahi, tidak melarang kepada kalian Allah
Kemudian apa bentuk larangan atau bentuk pembolehannya di sini ya? Berarti ketika tidak melarang berarti membolehkan ya. Dimubahkan untuk melakukan kebaikan dan juga melakukan perbuatan-perbuatan yang adil. Di sini maf'ul bih yang keduanya diakhirkan di sini. Jadi di sini tidak ada larangan kita melakukan kebaikan kepada orang-orang kafir yang tidak mengusir, tidak memerangi kepada kaum muslimin. Sementara ayat yang ke-9 ini memberikan pengkhususan ya, innama. Innama itu memiliki unsur at-takhsir ya, ataupun adatul hasr ya, memberikan pembatasan. Yang dilarang oleh Allah untuk kita perlakukan kebaikan, bahkan untuk kita berikan loyalitas, itu adalah orang-orang kafir yang memerangi dan mengusir kaum muslimin. Ini dua ayat yang saling berhadapan-hadapan ya, yang saling bertentangan. Jemaah sekalian, tentang sebab turunnya ayat yang ke-8 ini diceritakan dalam beberapa riwayat. Di antaranya riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kata Asma ini, putri daripada Abu Bakar, ibuku telah datang mengunjungiku pada masa perjanjian damai Quraisy dengan Rasulullah SAW. Jadi saat itu Asma ikut berhijrah ke Madinah. Ibunya masih di Mekah, jauh-jauh datang dari Mekah ke Madinah untuk mengunjungi putrinya sambil membawa oleh-oleh. Saat itu si ibunya ini yang statusnya sudah diceraikan oleh Abu Bakar ya, pada saat masa jahiliyah, tidak ikut ya, otomatis tidak ikut berhijrah ke Madinah. Jadi saat itu ibunya menemui Asma di Madinah. Kemudian kata Asma, lalu aku pergi menemui Rasulullah SAW dan bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku datang dengan mengharap baktiku kepadanya. Maka apakah aku boleh berbuat baik kepadanya? Maka Rasulullah SAW menjawab, ya, berbuat baiklah kepada ibumu, sambutlah kedatangannya dan perlakukanlah ia dengan baik. Lalu turunlah ayat 8 di surah Al-Mumtahanah ini yang sudah kita baca ya. Kemudian ini riwayat yang memperjelas dari riwayat yang pertama tadi ya, riwayat Imam Ahmad, Imam Al-Bazzar, Imam Al-Hakim dan yang lainnya, dari Abdullah bin Zubair, dari putranya Asma sendiri ya, karena Abdullah bin Zubair ini adalah anak daripada Zubair bin Awam. Zubair bin Awam itu adalah suami daripada Asma binti Abi Bakar. Jadi si putranya ini berkata, Qutailah binti Abdul Uzza datang mengunjungi putrinya Asma binti Abi Bakar. Qutailah ini adalah nama mantan istrinya Abu Bakar ya. Pada saat masa jahiliyah mereka menikah muda. Nah, kemudian dari pernikahan Abu Bakar ini kan nama kunyah ya. Nama aslinya siapa? Ada yang tahu? Nama asli daripada Abu Bakar. Biasanya siapa ya? Anak-anak juga, para santri-santri seperti saya ya, banyak yang nggak tahu juga ya. Memang nggak terkenal ya. Yang terkenal Abu Bakar gitu aja ya. Nama aslinya adalah Abdullah ibnu Abi Quhafah. Jadi bapaknya Abu Bakar adalah Abu Quhafah. Jadi nama aslinya Abdullah. Abdullah bin Abi Quhafah ini pada masa jahiliyah menikah dengan Qutailah binti Abdul Uzza. Nah, pernikahannya tidak berlangsung lama dan sudah pada saat itu Qutailah melahirkan 2 anak, yaitu Abdullah dan Asma. Abdullah yang membantu pada saat hijrah Nabi itu ya, dengan menjadi mata-mata.
Asma juga sama, membantu pada saat Nabi hijrah bersama Abu Bakar dan saat mereka berdua transit di Gua Thur. Ya. Asma dengan membawakan makanan, Abdullah dengan memberikan berita-berita dinamika perkembangan orang Quraisy di Mekah sepeninggal Nabi dan Abu Bakar meninggalkan Mekah itu. Sambil membawa beberapa buah tangan hadiah, yaitu sinab, makan yang terbuat dari biji sawi dan zabib, akid, yaitu semacam keju, dan samen atau mentega, atau bahkan dalam riwayat lain disebutkan ya membawa perhiasan, anting-anting dan lain-lain. Sedang waktu itu ia adalah seorang perempuan musyrik. Sudah kita ceritakan tadi ya, karena saat itu musyrik ya, sehingga Abu Bakar bercerai, tidak lama bertahan, meninggalkan Qutailah ini di Mekah. Lalu Asma binti Abu Bakar pun menolak untuk menerima dia itu dan menolak mempersilahkannya masuk. Jadi nggak dimonggokan, ya, nggak diberikan penghormatan ya kepada ibu kandungnya ini, karena nggak paham hukumnya tadi. Hingga ia mengutus seseorang untuk menemui Aisyah radhiyallahu anha untuk meminta tolong kepadanya agar menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah SAW. Jadi Aisyah itu adalah saudaranya Asma yang berbeda ibu. Jadi saudara, maksudnya istri Abu Bakar itu pada saat itu memiliki istri yang lain. Nah, dari pernikahan dengan wanita lain tersebutlah lahir Abdurrahman dan Aisyah. Kemudian pada saat di Madinah ada lagi ya istri yang lainnya. Nah, jamaah sekalian, pada saat itulah Aisyah diutus untuk bertanya kepada Rasulullah SAW bagaimana hukumnya ini. Lalu Aisyah pun menyampaikan itu kepada beliau, lalu beliau pun menyuruh Asma radhiyallahu anha agar menerima hadiah dari ibunya itu dan mempersilahkannya masuk. Lalu Allah pun menurunkan ayat 8 surah Al-Mumtahanah. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum ala ayah tadi. Jadi boleh ya kita memberikan perlakuan yang baik kepada orang-orang musyrik selama mereka tidak melakukan perlawanan. Atau mungkin dalam bahasa simpelnya, kalau pada saat dulu bukan musyrik kafir, bukan kafir harbi ya, bukan kafir yang memberikan permusuhan kepada kaum muslimin dan juga tidak melakukan pengusiran ataupun ikut andil dalam pengusiran Nabi dari Mekah pada saat itu. Berikutnya jemaah sekalian tentang munasabatul ayat, persesuaian antara ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya. Setelah Allah Subhanahu wa taala melarang kaum muslimin menjalin mualah dengan para musuh kafir, menstimulasi dan mendorong untuk putus hubungan dengan mereka dengan meniru, meneladani dan mencontoh Nabi Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang beriman bersamanya. Kemudian Allah menghibur dan meringankan beban kegelisahan kaum mukminin dengan menginformasikan kepada mereka bahwa Allah Ta'ala kuasa untuk mengubah keadaan orang-orang musyrik dari kafir menjadi beriman. Maka Allah Ta'ala memberikan rukhsah, memberikan keringanan ya, dispensasi dan izin untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kaum mukminin, tidak mengusir dari kampung halaman dan rumah-rumah mereka, serta tidak membantu dan mendukung pihak lain untuk mengusir mereka. Jadi disinilah perlu dibedakan ya antara persoalan-persoalan akidah, keimanan, dan persoalan-persoalan muamalah, hubungan antara manusia dengan yang lainnya. Kalau persoalan akidah tegas, jelas, lakum dinukum waliyadin, jelas ada pemisahnya. Tetapi kalau persoalan muamalah, maka di sini tidak ada salahnya, tidak ada larangan untuk berinteraksi
dengan orang-orang kafir musyrik yang tidak memusuhi kepada kaum muslimin. Berikutnya tentang tafsir dan penjelasan at-tafsir wal bayan. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian untuk bersikap baik kepada orang-orang kafir yang bersikap damai dengan kalian. Tidak memerangi kalian karena agama dan tidak mengusir kalian dari kampung halaman dan rumah-rumah kalian. Seperti kaum perempuan dan orang-orang lemah di antara mereka. Allah Ta'ala tidak melarang kalian berbuat kebaikan kepada orang-orang kafir yang seperti itu, seperti menyambung kekerabatan, berbuat baik kepada tetangga, menjamu dan menyambut kunjungan dengan baik. Allah juga tidak melarang kalian untuk berbuat adil antara kalian dengan mereka, dengan menunaikan hak mereka, seperti memenuhi janji kepada mereka, menunaikan amanah, dan membayar harga barang yang dibeli secara utuh tanpa dikurang-kurangi. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang senantiasa berbuat adil dan meridhai mereka serta membenci orang-orang yang berlaku zalim dan menghukum mereka. Jadi kalau dalam bab ini adalah standar ya, dalam bab akhlak kaitannya dengan muamalah hablum minan nas ini. Bahkan kalau kita lihat bukan hanya pada saat Rasulullah SAW setelah diangkat sebagai Rasul saja aturan-aturan kebaikan ini diterapkan ya, diperintahkan kepada Rasulnya untuk disampaikan kepada umatnya. Bahkan pada saat beliau belum diangkat menjadi Rasul pun beliau secara fitrah sudah melakukan iktikad dan juga aktivitas kebaikan kepada orang-orang musyrik selama masih dalam bab koridor yang kaitannya dengan muamalah ya. Terutama di sini ya, menunaikan amanah. Rasulullah ini kan orang yang mendapat julukan Al-Amin. Al-Amin berarti orang yang amanah, orang yang bisa dipercaya. Sering beliau mendapatkan titipan bukan hanya dari orang-orang muslim, tapi orang-orang non-muslim. Ada titipan harta, titipan uang, titipan barang, dan lain-lain ya. Sehingga ketika beliau akan berhijrah, itu tidak langsung berangkat gitu saja, tapi memberikan pesan-pesan, terutama kepada Ali bin Abi Thalib. Beliau di samping memiliki misi untuk mengelabui orang-orang Quraisy, pemuda-pemudanya yang mengepung rumah beliau. Beliau tidur di atas tempat tidur Nabi dan berselimut-selimutnya Nabi. Di samping untuk tujuan itu juga tujuan utamanya adalah supaya Ali bin Abi Thalib menyerahkan titipan-titipan yang dititipkan oleh orang-orang Quraisy kepada beliau berupa uang, harta dan sebagainya, supaya Ali menunaikan kepada pemiliknya masing-masing. Jadi itulah beliau yang sudah mendapat julukan Al-Amin sejak masa sebelum diangkat sebagai Rasul. Setelah diangkat jadi Rasul juga apalagi. Beliau pernah pada saat sebelum diangkat jadi Rasul itu dititipi oleh orang kafir, musyrik, titipan barang. Tunggulah Muhammad di sini sampai saya datang kembali ke sini. Nah, ternyata orang ini menunaikan hajat kebutuhannya dan lupa. Barangkali semacam pergi ke pasar ya. Jadi ada penitipan barang begitu ya. Dititipkan barangnya, dia belanja ke pasar, urusannya sibuk terus lupa, sampai pulang ke kampungnya membutuhkan waktu perjalanan 3 hari. Pulang kampung. Waktu di situ dia baru ingat, oh ya, saya ternyata ada titipan yang saya titipkan ke Muhammad belum saya ambil. Maka dia balik lagi dari kampungnya ke Mekah 3 hari lagi. Jadi 6 hari PP ya, dari Mekah ke kampungnya, dari kampungnya ke Mekah. Dan saat waktu ditinggalkan itu Rasulullah tidak beranjak dari tempatnya. Menunggu 6 hari, 6 malam. Menunggu amanah wadi'ah yang dititipkan oleh orang musyrik tadi. Jadi kaget dia, loh
kamu masih di sini. Iya, kan Anda menitipkan barang dan mengatakan jangan tinggalkan barang ini barang titipan, barang penting. Kalau saya tinggalkan, mungkin berat juga kalau dibawa ke rumah juga nggak butuh fasilitas ya. Jadi ditunggu di situ ya, Masya Allah ya. Jadi sejak saat itulah beliau diberi julukan Al-Amin, mendapatkan gelar Al-Amin, yaitu bisa dipercaya. Terkenal akhirnya sampai ke seluruh penduduk Mekah. Di samping diperkuat dengan peletakan Hajar Aswad, itu memperkuat beliau memiliki jabatan atau gelar Al-Amin. Jadi pada masa jahiliyah itu ada peristiwa Hilful Fudul, perjanjian antara para tokoh Quraisy, di mana pada saat itu ada kejadian seorang pedagang Yaman ya, kan biasa orang-orang Yaman berangkat ke Mekah untuk berdagang, berjualan, diteruskan juga sampai ke Syam, pulang lagi dari Syam, mampir lagi ke Mekah, pulang ke Yaman, itu biasa. Jadi rihlatash syita'i was-saif. Jadi perjalanan musim panas, musim dingin itu biasa sejak zaman dahulu. Nah, pedagang Yaman ini berjualan di pasar Mekah, terus ada tokoh Quraisy yang bernama Al-As bin Wa'il. Ini ayah dari Amr bin As. Amr bin As ini seorang sahabat mulia, anaknya juga sahabat Abdullah bin Amr ya. Al-As bin Wa'il ini tokoh pembesar Quraisy yang ditakuti. Saat itu ngambil barangnya dari pedagang Yaman ini tapi nggak bayar, malak lah ya. Jadi preman gaya kampungan gitu ya. Jadi ngambil barang tapi nggak bayar. Wah, pedagang Yaman ini ketakutan ya, maksudnya dia mau nagih tapi nggak dipedulikan oleh si Al-As ini. Mentang-mentang Al-As ini adalah sebagai tokoh ya, pembesar di situ, siapa yang berani sama dia ya. Maka dia minta keadilan dengan caranya, yaitu si pedagang Yaman ini bersyair di depan Ka'bah. Jadi dia punya keterampilan, orang Arab dulu ya, zaman jahiliyah pinter-pinter syairnya ya. Dia menyampaikan keluh kesahnya, curhat kepada orang-orang sehingga mereka ya berkumpul, dan ada satu pemuda yang bernama Zubair saat itu, ya, bukan Zubair bin Awam ya, tetapi Zubair yang lainnya itu melakukan memiliki empati lah ya. Dia akhirnya menggalang kerjasama dengan tokoh-tokoh Quraisy ini, mari kita tolong orang ini supaya dia mendapatkan keadilan. Di sini kan antuk situ ilahim ya, kita berbuat adil di sini. Maka saat itulah sepakat tokoh-tokoh Quraisy untuk berkumpul di rumah pembesar Quraisy yang bernama Abdullah bin Jud'an, atau yang mengatakan Abdullah bin Jud'an. Berkumpul di sana untuk melakukan musyawarah dan menghasilkan kesepakatan-kesepakatan, di antaranya siapapun para pedagang yang datang dari luar Mekah, berdagang di Mekah, maka harus dibayar, mendapatkan perlakuan yang baik, kalaupun dibeli harus dibayar. Nah, di antaranya seperti itulah ya. Sehingga ketika ada kasus Al-As bin Wa'il ini tidak bayar, maka diutus seorang utusan supaya nagih haknya si Yaman ini, dan akhirnya dikasih. Karena sudah berkumpul para pembesar Quraisy, dia tidak bisa berkilah lagi, dikasihkan ya. Sudah angkat tangan dan dikasihkan haknya kepada si pedagang Yaman ini. Itu namanya Hilful Fudul, yang Nabi saat itu belum diangkat jadi Rasul, dan setelah beliau waktunya sudah agak lama ketika diangkat jadi Rasul, belum memberikan statementnya. Seandainya saya saat ini diajak seperti dulu melakukan perjanjian ya dengan para pembesar orang-orang musyrik itu untuk melakukan kebaikan, maka saya akan penuhi. Nah, inilah dijadikan dalil oleh para fuqaha ya, para aktivis Islam, untuk bolehnya berkoalisi ataupun beraliansi kerjasama dengan orang-orang yang walaupun lintas agama, ketika itu memberikan kemaslahatan untuk umum. Jadi boleh berkoalisi secara kolektif dengan kelompok-kelompok yang non-muslim untuk kepentingan-kepentingan yang kaitannya dengan kemaslahatan yang bersifat umum. Yang dibela di sini kan bukan muslim ya. Orang Yaman ini juga bukan muslim.
Karena saat itu kan belum ada diturunkan Islam ya, artinya Nabi belum diangkat jadi Rasul ya. Tapi dalam rangka untuk menegakkan keadilan kepada siapapun, nah, dilakukanlah proses seperti itu. Jadi itulah Islam, prinsip-prinsipnya itu secara alamiah sudah organik ya, memberikan penegakan hukum seadil-adilnya, tidak peduli kepada muslim atau non-muslim, haknya itu ditunaikan dengan baik. Yang dimaksudkan dengan ayat ini adalah bahwasanya Allah tidak melarang untuk berbuat baik kepada kaum kafir yang menjalin perjanjian damai dengan kaum mukminin untuk tidak memerangi kaum mukminin dan tidak membantu orang lain untuk memerangi dan mencelakai kaum mukminin. Allah juga sama sekali tidak melarang untuk memperlakukan mereka dengan adil, seperti Bani Khuza'ah dan yang lainnya yang membuat perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka tidak memerangi beliau dan kaum mukminin. Kemudian Allah menjelaskan siapakah orang-orang kafir yang kaum mukminin dilarang menjalin hubungan baik dengan mereka. Jadi ini adalah implikasi dari perjanjian Hudaybiyah. Jadi saat perjanjian Hudaybiyah itulah terbelah dua kekuatan besar, kekuatan Madinah dan kekuatan Mekah. Kekuatan Madinah adalah kekuatan kaum muslimin, kekuatan Mekah adalah orang-orang Quraisy, orang-orang kafir. Nah, suku-suku yang ada di Arab itu melakukan koalisi aliansi dari kerjasama. Ada suku atau Bani Khuza'ah yang berkoalisi dengan orang-orang kaum muslimin di Madinah, dan ada Bani Bakr yang berkoalisi dengan orang-orang musyrikin di Mekah. Mereka harus saling melindungi. Kalau satu sama lain ada permusuhan, maka otomatis saling memusuhi teman koalisinya. Terjadinya Fathu Mekah yang sudah kita singgung beberapa waktu yang lalu ya karena adanya pengkhianatan dari Bani Bakr melakukan serangan kepada Bani Khuza'ah dan disuplai senjata oleh orang-orang Quraisy. Nah, ini asal muasal terjadinya Fathu Mekah karena adanya pengkhianatan ini. Nah, jadi itu seperti itulah ya. Kita di sini diberikan penjelasan boleh berkoalisi tadi ya. Karena Bani Khuza'ah tidak memerangi kepada kaum muslimin, maka boleh berkoalisi kaum muslimin dengan mereka. Yang dilarang untuk kita lakukan al-muwalat, kerjasama ini, ayat yang ke-9, sesungguhnya Allah hanya melarang kalian menjalin muwalah, pertemanan, cinta kasih, hubungan yang baik dengan orang-orang kafir yang memusuhi kalian, yaitu para tokoh kaum kafir Quraisy dan orang-orang yang seperti mereka yang selalu memusuhi kaum muslimin serta membantu, menyokong dan mendukung pihak-pihak yang memerangi kalian dan mengusir kalian dari Mekah. Nabi diusir ya, karena tidak mendapatkan perlakuan yang baik. Mereka adalah segenap kaum kafir Mekah yang memusuhi kaum muslimin dan orang-orang yang memihak mereka dalam memerangi dan mengusir kaum muslimin. Allah Ta'ala melarang kalian menjadikan mereka sebagai wali dalam bentuk teladan, penolong, teman setia bagi kalian, dan Allah memerintahkan kalian untuk memusuhi mereka. Jadi inilah tegas ya, tidak boleh bermualat kepada orang-orang kafir harbi. Kemudian Allah mempertegas ancaman terhadap orang yang menjalin mualah dengan orang-orang kafir seperti itu dan menjadikan mereka sebagai wali dengan menyatakan bahwa barang siapa yang menjadikan orang-orang kafir seperti itu sebagai wali, membantu mereka dan bersikap pro kepada mereka, orang-orang berbuat seperti itu adalah orang-orang yang telah mendolimi dirinya sendiri. Mereka menjalin muwalah dengan orang yang seharusnya dimusuhi disebabkan ia adalah musuh Allah, Rasulnya dan kitabnya. Jadi itulah ya ketegasan Allah Ta'ala memberikan penjelasan kepada kita. Barang siapa yang melakukan mualah maka mereka inilah orang-orang yang zalim. Jemaah sekalian, di antara ayat yang memiliki makna serupa adalah firman Allah, dan ini sudah kita singgung ya, yang dulu sempat menggegerkan Nusantara ya, dengan ayat 51 surat Al-Maidah ya.
menjadikan seorang kepala daerah menjadi terpidana ya. Jadi ini adalah peringatan oleh Allah Ta'ala kepada kita semuanya untuk melarang ya, wahai orang tua, janganlah kalian menjadikan la tatakhudul yahuda wan nasara auliya, tidak boleh kita menjadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sebagai teman setia. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ini sama ya, ada predikat kezaliman kepada orang-orang yang menjadikan orang-orang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani sebagai kekasih, pelindung dan penolong tadi. Berikutnya tentang fikih kehidupan ataupun hukum-hukum. Jemaah sekalian, kedua ayat di atas ini menerangkan bahwa sikap orang-orang kafir terhadap kaum muslimin ini ada dua. Ada kalanya sikap damai dan ada kalanya sikap memusuhi. Kedua ayat di atas menjelaskan dan mendeskripsikan bentuk hubungan kaum muslimin dengan non-muslim dalam kerangka dua sikap tersebut. Walaupun ada pembagian lain, ada kafir zimmi atau kafir mu'ahad ini sama posisinya, sedangkan sikap yang kedua adalah kafir harbi. Jadi yang pertama, boleh berbuat baik dan menjalin hubungan baik dengan mereka serta berlaku adil kepada mereka. Jika mereka memang tidak memusuhi dan memerangi karena agama atau dunia, tidak mengusir kaum mukminin dari kampung halaman dan rumah-rumah mereka, serta tidak membantu dan mendukung pihak lain untuk mengusir kaum mukminin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang senantiasa berlaku adil dan memerintahkan berbuat adil terhadap semua manusia. Bersikap adil adalah wajib baik terhadap orang yang memerangi maupun orang yang tidak memerangi. Jadi kalau dalam sejarah Sirah Nabawiyah banyak sekali contoh-contoh yang pertama ini. Bahkan ketika Nabi punya tetangga Yahudi yang sering menyakiti, insya Allah sudah pernah kita kisahkan itu ya. Ketika Yahudi ini sakit, Nabi justru memberikan perhatian dengan menjenguk si tetangga yang Yahudi ini. Jadi itu adalah hak-hak kemanusiaan yang dipenuhi. Nabi juga memberikan kebaikan ya kepada wanita Yahudi di pasar yang kebetulan saat itu buta ya, tidak bisa melihat, sering mencaci maki Nabi Muhammad. Beliau tidak sakit hati, bahkan memberikan makanan, menyuapi dengan cara yang sangat lembut. Ketika Nabi meninggal digantikan Abu Bakar, orang ini tidak percaya bahwasanya itu yang biasa menyuapi. Ketika ditanya siapa orang atau mana orang yang bisa menyuapi, dikatakan dia sudah meninggal kemarin. Siapa namanya? Muhammad, yang Anda terus caci maki setiap hari itu ya. Maka wanita ini menangis menyesal, dan justru dengan itulah dia masuk Islam ya. Dia mendapat hidayah setelah Nabi meninggal ya. Sebelumnya tidak mendapat hidayah ya. Ya karena Nabi sudah meninggal, dia tidak termasuk sahabiyat ya. Sudah lambat, keislamannya sudah lambat. Jadi ini poin yang pertama, banyak sekali contoh-contohnya dalam berlaku kebaikan kepada orang-orang kafir yang tidak memusuhi ya. Mereka adalah orang-orang kafir yang membuat perjanjian damai dengan Rasulullah untuk tidak memerangi serta tidak membantu, tidak mendukung dan tidak pro kepada pihak lain yang memusuhi kaum muslimin. Mereka adalah Bani Khuza'ah. Mereka membuat perjanjian dengan Rasulullah bahwa mereka tidak memerangi beliau dan tidak pula mengusir beliau. Rasulullah pun memerintahkan untuk berlaku adil kepada mereka dan mematuhi perjanjian yang ada sampai masa perjanjian itu berakhir. Jadi memang tadi latar belakang turunnya adalah kaitannya dengan Qutailah binti Abdul Uzza tadi, yaitu mantan istrinya Abu Bakar. Kemudian ini para ahli tafsir memberikan tafsirnya dengan korelasi kepada orang-orang dari Bani Khuza'ah yang berkoalisi dengan kaum muslimin di Madinah. Ya, inilah dalam penerapan memahami ayat-ayat itu. Tidak khusus berlaku tentang sabab nuzulnya,
latar belakang turunnya saja, tetapi berlaku untuk umum dan untuk sampai akhir zaman ya, sampai sekarang ini. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khusus sabab. Jadi ibrah, pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat-ayat Quran itu dari keumuman lafadznya, bukan dari kekhususan sebabnya. Tidak khusus hanya berlaku dari latar belakang turunnya saja ya. Termasuk di sini. Berikutnya, Qatadah menjelaskan bahwa hal ini adalah pada periode awal Islam, ketika terjadi perjanjian damai dan tidak ada perintah untuk memerangi. Kemudian hal ini dihapus oleh ayat di surat At-Taubah ayat 5. Fa idzan salakhal asyhurul hurum faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum. Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang musyrik di mana saja kamu temui. Ini satu pendapat ya. Seolah-olah ayat ini adalah mansukha, ayat yang terhapus ya. Tetapi para ulama yang lain memberikan bantahan ya. Kebanyakan ahli tafsir menjelaskan ayat ini muhkamah, tetap berlaku ya, bukan mansukha, bukan terhapus hukumnya, tetapi tetap berlaku dan tidak dihapus dengan bukti diperbolehkannya Asma binti Abdul Uzza, Asma ya binti Abi Bakar berbakti, berbuat baik dan memperlakukan dengan baik kepada ibunya Qutailah tadi sebagaimana yang sudah disebutkan di atas. Jadi inilah yang lebih valid. Ayat ini tetap berlaku, bukan terhapus. Adapun yang disampaikan pada surat At-Taubah yang kelima itu adalah dalam konteks peperangan. Jadi ini berlaku untuk ayat yang ke-8. Yang lebih tepat adalah ayat yang ke-8. Karena orang-orang kafir yang memerangi, maka kita juga harus mempertahankan diri dan juga membalas peperangan yang disampaikan oleh mereka. Kalau kita tidak membalas kan bunuh diri ya. Jadi surat At-Taubah 8 ini adalah lebih tepat berlaku untuk ayat 8-nya, bukan ayat 9-nya. Jadi itulah yang disampaikan ataupun lebih tepat sebagaimana dikatakan oleh para jumhur kaum mufassirin. Rasulullah SAW pernah bersabda, ala man dzalama mu'ahadan, ketahuilah siapa yang mendolimi kafir mu'ahad, au intaqasahu atau mengurangi haknya, au kallafahu fauqa taqatihi atau membebani jizyah upeti kepadanya di luar kewajibannya, di luar kemampuannya, au akhadha minhu syai'an bi ghairi tibi nafsin, atau dia mengambil sesuatu darinya tanpa keridhaannya, tanpa izinnya, tidak rela, fa ana hajijuhu yaumal qiyamah, maka aku, kata Nabi, akan menuntut orang tersebut di hari kiamat. Hadis riwayat Abu Dawud ya. Jadi kafir mu'ahad itu adalah orang kafir yang berdiam diri di negara kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin yang ada di Madinah. Itu namanya kafir mu'ahad. Jadi ada perjanjian antara kaum muslimin di Madinah dengan orang-orang kafir di luar Madinah. Perjanjian untuk saling memberikan perlindungan. Nah, orang kafir memberikan jizyah upeti. Adapun orang-orang kafir yang berada di Madinah tinggal itu kafir zimmi. Kafir dhimmi, orang-orang kafir yang berada di dalam daulah Islamnya di Madinah, ini juga sama perlakuannya. Ada hadis mengatakan man khasama dhimmiyan man ada dhimmiyan fa ana khasmu yaumil qiyamah kama qala. Barang siapa yang menyakiti, memusuhi orang yang kafir dhimmi, maka aku musuhnya pada hari kiamat nanti. Kata Rasulullah begitu. Jadi sama, kafir mu'ahad dan kafir dhimmi ini mendapatkan hak-hak perlindungan dari kaum muslimin. Ada sebagian ulama yang menjadikan ayat di atas sebagai landasan dalil tentang kewajiban seorang anak yang muslim untuk menafkahi ayahnya yang kafir. Pandangan ini disanggah bahwa mengizinkan sesuatu atau tidak melarangnya tidak menunjukkan bahwa sesuatu itu adalah wajib, tetapi hanya menunjukkan bahwa sesuatu itu diperbolehkan. Jadi hukumnya mubah saja.
bukan sampai pada tataran yang wajib. Nah, jadi memang ini pro kontra khilafiyah ya. Yang harusnya pendapat yang kedua ini. Jadi kalau ayahnya kafir, kemudian anaknya muslim, ini kan secara hukum-hukum tertentu ya, misalnya dalam hal warisan terputus, kemudian perwalian juga sama terputus ya. Jadi kisah Abdurrahman bin Abi Bakar ya, salah satu anak Abu Bakar itu masuk Islamnya akan terlambat. Bahkan pada saat perang Badar, kemudian juga perang Uhud itu berhadapan-hadapan Abu Bakar dengan anaknya ini. Ya untungnya nggak saling membunuh ya. Tapi akhirnya Abdurrahman akhir-akhir baru masuk Islam ya, setelah perjanjian Hudaybiyah ini masuk Islam. Saudaranya Aisyah, tadi seayah seibu kan Abdurrahman tadi. Kalau ya Aisyah dengan Asma beda ibu tadi. Nah, cuma sekalian, berikutnya yang kedua, hukumnya tidak boleh mengambil wali, teladan, penolong, teman setia dan sahabat karib dari orang-orang yang memerangi kaum mukminin karena motif agama, mengusir kaum muslimin dari kampung halaman dan rumah-rumah mereka, membantu dan mendukung pihak lain dalam mengusir kaum muslimin. Mereka adalah orang musyrik Mekah. Barang siapa yang berbuat demikian, yaitu menjalin mualah dengan orang-orang kafir seperti itu, menjadikan mereka sebagai wali, penolong, pelindung, teman setia, orang-orang yang berbuat seperti itulah orang-orang telah berbuat zalim yang berhak dan pantas mendapatkan hukuman keras. Nah, inilah yang tadi di surat At-Taubah yang kelima itu ya. Nah, kesimpulan dari Syekh Wahbah Zuhaili adalah Allah tidak melarang untuk berbuat baik kepada kelompok yang pertama, tetapi Allah hanya melarang menjalin mualah dengan kelompok yang kedua, menjadikan mereka sebagai teladan atau teman setia ya. Kemudian saya lengkapi di sini dari tafsir Ar-Razi ya. Beliau Syekh Fakhruddin Ar-Razi memberikan keterangan dalam tafsirnya, ayat ini menjadi dasar untuk berbuat baik kepada pemeluk agama lain. Bentuk perbuatan baik itu misalnya adalah dengan cara memperlakukan mereka secara adil, berinteraksi dengan baik, tidak mengganggu keberadaan dan saling tolong-menolong. Kemudian juga dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam kitab tafsir dalam kitab Al-Qawaid Al-Hisan ini. Beda dengan tafsir As-Sa'di ya, kitab yang lainnya. Beliau menyampaikan ada banyak alasan untuk melakukan kebaikan sekalipun kepada kelompok agama lain. Alasan-alasan tersebut misalnya bergaul dengan dasar kesopanan, berbuat baik karena adanya hubungan kerabat menjadi tetangga, atau jika keduanya tidak ada, alasan terakhir adalah karena hubungan kemanusiaan. Jadi ada ukhuwah insaniyah, ada ukhuwah watoniyah, ada ukhuwah islamiyah. Nah, di sini orang-orang kafir memiliki hak ukhuwah insaniyah, ukhuwah watoniyah. Bahkan kalau tetangga adalah memiliki hak tetangga yang spesial ya. Ada seorang alim ya, mungkin dari kalangan tabi'in ya, punya tetangga Yahudi yang mana bertahun-tahun ya si Yahudi ini mohon maaf membuang limbah kotorannya itu di selokan yang mengaliri halaman daripada seorang alim ini. Terus setiap hari orang alim ini terus membersihkan tanpa dia berkeluh kesah, sampai dia sakit. Menjelang wafatnya dia panggil lewat pesan kepada tetangga, wahai si fulan, tetanggaku ya, saya sampaikan rahasia yang selama ini saya pendam ya, saya tidak menyampaikan ya, karena saya saya nggak tahu ajalnya ini mungkin sudah dekat ya, saya khawatir nanti rumah ini diwarisi oleh anak-anak saya atau barangkali dijual di tempat orang lain. Ada masalah di sini ya, limbah Anda itu mengaliri ke halaman saya dan setiap hari saya harus membersihkan sampai dia sakit kan. Saya khawatir nanti yang menempati rumah saya komplain gitu ya. Maka mohon supaya diperbaiki gitu ya. Maka menangislah si Yahudi ini ya, minta maaf ya. Karena dia kan nggak tahu ya, akhirnya dia masuk Islam. Mendapat hidayah, betapa sabarnya tetangga yang muslim ini, dia seolah-olah nggak ada masalah ya, padahal dia tiap hari terdolimi oleh orang yang Yahudi ini.
Jadi sejak itulah orang Yahudi ini masuk Islam, Masya Allah ya. Itulah kesabaran ya yang membuahkan hidayah. Jadi kadang-kadang dakwah itu nggak perlu mengajak. Kan dia nggak ngajak, masuk Islam kan nggak, mungkin sudah, tapi mungkin dia nggak mau ya. Tapi justru dengan akhlak yang baik, kesabaran itu memberikan empati, simpati kepada orang-orang non-muslim dan akhirnya dapat hidayah. Ini waktu singkat sedikit ya, saya tambahkan sebagai penguat ya wacana kita. Ada semacam dokumen dari MUI ya, tentang prinsip-prinsip ajaran Islam tentang hubungan antar umat beragama dalam bingkai NKRI. Supaya ini mempertegas kaum muslimin ini sangat toleran ya dengan agama yang lain di Indonesia ini khususnya. Satu, kesepakatan bangsa Indonesia untuk membentuk NKRI dengan Pancasila sebagai falsafah bangsa dan UUD 45 sebagai konstitusi merupakan ikhtiar untuk memelihara keluhuran agama dan mengatur kesejahteraan kehidupan beragama di mana kesepakatan ini mengikat seluruh elemen bangsa. Kedua, bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, baik suku, ras, budaya, maupun agama. Karenanya, bangsa Indonesia sepakat untuk mengidealisasikan bangsa ini sebagai sebuah bangsa yang majemuk, tetapi tetap satu dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, umat Islam sebagai bagian terbesar dari bangsa ini harus terus menjaga konsensus nasional tersebut. Yang keempat, dalam hal kemajemukan agama, negara mengakui 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, di mana masing-masing agama tersebut mempunyai posisi yang sama di dalam konstitusi negara. Negara menjamin warganya untuk memeluk agamanya masing-masing. Tidak ada halangan untuk melakukan syiar ibadah sesuai dengan keyakinan agamanya masing-masing, termasuk azan dan lain-lain itu ya, yang tempo hari sempat ada wacana nggak boleh pakai speaker luar itu ya, dan lain-lain. Ini kan berarti melanggar konsensus ya. Nah kemudian berikutnya nomor yang kelima, Islam mengakui eksistensi agama lain, ini penting ya, tanpa mengakui kebenaran ajaran agama tersebut ya. Lakum dinukum waliyadin, ini silakan, tetapi tidak mengakui kebenaran agama lain selain Islam. Inna dina indallah Islam. Sebagaimana pada masa Nabi juga diakui eksistensi agama selain Islam antara Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Yang keenam, dalam konteks berbangsa dan bernegara, setelah proklamasi 45, Islam memandang posisi umat beragama sebagai sesama bagian warga bangsa yang terikat oleh komitmen kebangsaan, sehingga harus hidup berdampingan secara damai dengan prinsip muahadah atau muwathaqah, saling percaya, bukan posisi muqatalah, saling berperang, atau muharabah, ya saling menyerang ya. Jadi prinsipnya ini saling berukhuwah. Yang ketujuh, dalam rangka menghindarkan adanya benturan antar pemeluk agama di Indonesia, negara wajib menjamin warganya untuk menjalankan agamanya dan melindungi kemurnian agama sesuai dengan ajaran agama masing-masing dari setiap upaya penodaan agama. Nah, jadi kalau ada upaya penodaan dari orang yang mengaku agama yang bersangkutan yang tidak murni, ini beda konteks lagi ya. Jadi di sini ya tidak boleh saling menodai ataupun saling menghina agama yang lain. Yang kedelapan, setiap orang, kelompok, masyarakat, lembaga atau organisasi yang melakukan penodaan agama baik secara terang-terangan maupun tersembunyi, negara harus menindaknya secara tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, jadi isu sara itulah, apalagi kalau yang menodai dari umatnya sendiri, ya, dari umat Islam sendiri. Nah, maka di sini harus diusut ya, yang diproses hukum ya. Terakhir ini sebagai wacana ya, mungkin kita ada yang pernah membaca hadis ini ya. Ada hadis Nabi yang diceritakan oleh Abu Hurairah. Beliau mengatakan, la tabda'ul yahuda wan nasara bisalam. Janganlah kalian memulai memberi salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Wa idza laqitumuhum, kalau kalian bertemu mereka fitorik dalam sebuah jalan, fattarruhum ila adyaqihi. Maka desaklah, pepetlah gitu ya, geserlah ke jalan yang lebih sempit. Nah, itu riwayat Muslim.
Nah, barangkali kita apa kaitannya kok sepertinya bertentangan antara ayat itu dengan hadis ini. Hadis ini hadis sahih ya. Dan kita dilarang mengawali memberi salam. Jadi nggak boleh memberi salam ucapan kebaikan, kesejahteraan. Kalaupun mereka memberi salam, kita hanya menjawab waalaikum saja. Tidak boleh memberi salam kepada mereka. Kemudian kalau memepet mereka, ini bukan berarti menghalang-halangi ya. Jadi ada perbedaan di antara para ulama ya. Kalau Syekh Utsaimin itu memberikan gambaran, misalnya jalannya untuk 5 orang jalan kaki ya. Kemudian kaum muslimin banyak, maka diambil 4 orang 4 jalur. Orang kafir satu aja, satu jalur itu. Jadi tidak mepet mereka terus bahkan jerongkokno ke jurang bukan ya, tapi dikasih supaya mereka tetap bisa jalan. Nah, supaya mereka punya persepsi orang muslimin itu izah ya, punya izah. Tapi saya lebih serak dengan pendapat Yusuf Qaradawi ya. Beliau menyampaikan begini ya. Jadi hadis ini dalam konteks peperangan. Nah, karena Abu Hurairah kan masuk Islamnya pada peristiwa Khaybar itu ya. Jadi cerita ini kan dari Abu Hurairah, perawi dari sahabatnya. Jadi hadis ini dalam konteks peperangan, sehingga apa? Antara kaum kafir Yahudi Nasrani bersama kaum muslimin, mau perang kok salam-salaman, maksudnya ngasih salam enggak etis ya, maksudnya tidak boleh saling memberi salam ini, apalagi mengawali mau perang kok pakai sopo-sopuan kan enggak usah ya, kan saling bermusuhan. Kemudian karena dalam peperangan pun demikian, maka ketika berhadapan dengan mereka ya kita desak ya, kita pepet ya sampai ya bahkan saling memerangi ya. Di sini adalah dalam konteks peperangan ya. Bisa juga dalam konteks yang kaitannya dengan kafir yang berlaku untuk poin yang ke-9 atau ayat 9 tadi ya, yang tidak memusuhi ya. Jadi inilah ya gambaran barangkali mudah-mudahan lebih bisa memberikan perluasan wacana ya. Sehingga apa yang dilakukan oleh para saudara kita dulu ya yang memiliki sikap ekstrim ya, yang bom bunuh diri ya di mana-mana dulu ya, itu tidak tepat ya. Mereka memperlakukan orang-orang kafir tidak pada tempatnya ya. Orang-orang turis yang datang ke Indonesia kan bukan kafir harbi, walaupun barangkali mereka dari negara yang memerangi ya misalnya, tetapi secara fisik mereka kan bukan orang-orang yang tentara, mereka kaum sipil ya, yang tidak punya keterkaitan secara langsung dengan memerangi kaum muslimin ya. Demikianlah yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.